Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Dahsyat sekali ya, judulnya aja udah dahsyat gitu. Dan ini kan lekat dengan kehidupan kita sehari-hari Pak Kiai. Pak Kiai, kalau kemudian tadi sudah kita bahas ya selama 2 segmen tadi, saya tuh kemudian ingat kemudian Pak Kiai pernah menyampaikan dalam beberapa kali pembahasan gitu ya. Jadi sebenarnya itu hal-hal yang kita lihat sifatnya duniawi yang kita lakukan itu bisa loh bermakna ukhrawi dan berbobot pahala ukhrawi ketika kita tempelkan niat, ketika kita tempelkan misalnya ya ini karena lillahi ta'ala, karena ini perintah Allah, karena semuanya karena Allah tuh sebenarnya ketika pekerjaan duniawi kita dibungkus dengan itu tuh akhirnya bobotnya jadi ukhrawi kan Pak Kiai. Iya betul, betul sekali ya Mbak Mila dan para pemirsa. Jadi ada dalil yang memperkuat itu innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Jadi kalau kita melakukan ritual ibadah mahdhar, sholat, kemudian kita puasa, tapi kita nggak niat, nggak ada nilai. Nah, bahkan sebuah pendapat ulama yang mengatakan rubba amalin saghirin yu'azzimuhun niyah. Berapa banyak ibadah yang ringan, yang kecil, dia menjadi besar dari lantaran dibesarkan oleh niatnya. Wa rubba amalin kabirin yusaghiruhun niyah. Berapa banyak ibadah yang besar kayak haji, jihad, itu ibadah besar, tapi dia menjadi nilainya kerdil dari lantaran niatnya. Nah, oleh karena itu betapa pentingnya kemasan. Jadi kalau sekarang teori tentang kemasan itu bukan cuma bagian dari para pelaku bisnis. Bagaimana barang yang jelek kalau kemasan bagus orang akan menarik itu. Itu menjadi kemasan itu adalah format niat. Cuma bedanya kalau dalam dunia perdagangan kemasan yang bagus tidak bisa merubah isi. Jadi mohon maaf ya, barang jelek dibikin bagus, kemasannya bagus, ya, dia tidak akan berubah. Itu adalah sebuah tamsil, sebuah percontohan tentang niat. Cuma bedanya niat itu bisa mempengaruhi substansinya. Nilai yang tadi rendah itu bisa bagus dengan sebab tampilannya, itu saja yang menjadi beda. Jadi jangan menganggap wah saya melakukan yang kecil, bukan. Kecil besar itu tergantung apa niatnya. Termasuk gini, Mbak Mila tidak masuk ke dalam masjid. Apa yang menjadi niat orang masuk masjid itu? Mau sholat. Maka ibadahnya itu menjadi kecil, walaupun ibadahnya sholatnya besar. Ibadah sholat itu ibadah yang besar. Tapi nilainya kecil ketika dia masuk masjid itu niatnya mau sholat. Tapi kalau dia niatnya mau sholat, dia mau iktikaf, dia mau menghindar dari kebisingan guncingan, dia tidak mau melihat orang yang berpikir tentang rebutan duniawi, dia pengen menyendiri, dia pengen berzikir, dia pengen berdua dengan Allah. Berapa banyak, maka yang kecil itu yasiru kabiran bihusnin niyah, berubah menjadi ibadah yang besar karena niatnya banyak dan dia ya menambahkannya. Kita kan suka lupa dong menambahkan niat pada satu perbuatan. Itu pernah kita bahas ya Pak Kiai ya. Dulu sekali ya, betul. Tambahkanlah niat yang baik dalam ibadah kita, karena derajat ibadah kita tuh akan naik signifikan ya Pak. Iya, jadi yang tadinya duniawi dia berubah menjadi ukhrawi. Masya Allah, Mbak Mila ketemu sama temennya, mau kemana Mbak? Itu duniawi, basa-basi dengan tetangga, dengan satu lingkungan. Tetapi ketika dia ingin berbasa-basi, ingin idkhalus surur, supaya senang, ingin mengomentari bahwa pakaiannya bagus, supaya dia bersemangat, berapa banyak yang dia lakukan itu, padahal pekerjaannya cuma satu, mau berangkat Mbak. Cuma itu yang dia katakan. Kembali lagi hati, latih terus. Oh, jadi gitu ya Pak Kiai ya. Jadi
Oh iya juga ya. Oh itu namanya cerdas. Cerdas. Dalam satu kali tindakan mungkin ibadah tadi ya, ibadah mungkin bisa dikatakan ibadah Allah, tambahkan niat yang banyak, jadi level ibadah kita tuh langsung naik kelasnya jadi. Dan itu kecerdasan VIP. Spiritualnya di situ. Betul, betul, betul. Dia cerdas dengan yang dia lakukan. Masya Allah. Iya ya, luar biasa. Nah Pak Kiai, ini pengalaman pribadi. Maksudnya kan kemarin sudah puasa. Alhamdulillah, maksudnya gini loh. Kalau puasa itu kan karena mungkin situasi, karena kemudian dengan apa ya, kebiasaan-kebiasaan selama Ramadan itu kan paling tidak kita kan jadi lebih dekat ya, lebih kuat secara spiritual. Kemudian datanglah dengan hiruk pikuknya Idul Fitri gitu kan, pulang kampung, mudik segala macam. Sejujurnya saya tuh merasa futur Pak Kiai. Jadi apa ya, seolah-olah memang jadi agak turun gitu, karena mungkin ketemu teman ya, sebenarnya bukan karena ketemu temennya gitu, ketemu temennya tapi terus ngapa-ngapain gitu ya Pak Kiai, mungkin nggak sadar ngomongin yang lain segala macam. Jadi ada perubahan perilaku yang akhirnya menggiring kita tampaknya, atau setidaknya saya menyadari, aduh kayaknya kok jadi lebih banyak ke dunianya nih gitu, lebih ngejar kulineran atau apa, jadi hilanglah kemudian apa namanya, semangat spiritualnya yang sudah dibangun pada saat Ramadan. Mengembalikannya lagi itu seperti apa Pak Kiai? Ya Mbak Mila, kalau dibuat ilustrasi ini seperti background kita ini, iman itu seperti warna. Jadi merah, kuning, hijau, biru itu secara ekstrim dia membedakan diri. Tetapi jangan lupa pada hal tertentu itu ada gradasi warna. Nah iman juga kena gradasi ketika kita di mana kita berada. Betul. Ya. Nah, oleh karena itu yang disuruh kita itu, apakah kita mampu melakukan sebuah perubahan pada pertemuan itu? Kalau enggak, maka kita jangan lakukan. Jadi cukup bertemu tidak lama, karena kita yakin kalau kita tidak mempengaruhi, kita yang dipengaruhinya. Betul. Ya, jadi apa itu at-tabi'ah, dia itu yassurukut tabi'ah. Tabiat itu bisa mencuri tabiat orang yang lain lagi. Tepat sekali, betul. Betul. Jadi iya, kita tuh memang betul ya, menyerap energi, menyerap kebiasaan di lingkungan ya pada akhirnya Pak Kiai. Bisa. Jadi merasa sekali gitu. Jadi waktu kembali lagi ke ibu kota walaupun dengan segala kemacetannya, tapi karena kembali lagi mungkin ngaji apa gitu tuh jadi ngecas lagi sebenarnya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih Pak Kiai. Masya Allah. Ini jazakallah khair. Jadi betul ya, bahwa ada di mana kita itu juga mempengaruhi bagaimana kita bisa fokus kita beralih lagi gitu ya Pak Kiai. Betul. Nah Pak Kiai, ini yang juga menarik. Kadang-kadang tuh kita lupa bahwa setiap hal kecil yang kita lakukan itu punya dampak ukhrawinya. Ya, misalnya gini, misalnya bohong sedikit gitu misalnya. Nggak apa-apalah gitu. Tapi kan sebenarnya hal-hal kecil yang kita lakukan tuh punya bobot ya, maksudnya selalu punya konsekuensi gitu. Nah tapi kan kadang itu kita sering lupa ya, nggak sadar ketemu teman, basa-basi ngobrol, ntar ngobrolin orang lain. Sebenarnya niatnya karena basa-basi, tapi tanpa sadar kita ngomongin orang, akhirnya gibah. Kita kan punya konsekuensi sebenarnya dari hal kayak gitu. Bagaimana kemudian kita bisa memproteksi diri supaya gampang banget lah Kiai, maksudnya sekarang tuh orang tuh malam tuh bisa kemudian taat, pagi ketemu teman atau misalnya ketemu situasi yang berbeda bisa futur lagi. Sangat mudah. Bagaimana Pak Kiai? Iya, oleh karena itu perjuangan yang paling besar itu adalah jihadun nafas. Melawan keinginan kita sendiri. Obsesi kita itu kadang-kadang liar, kadang-kadang melupakan kulit, melupakan isi gitu itu. Nah, menjaga potensi itu menjadi sangat penting. Jadi seperti saya menggambarkan bahwa warna itu bisa tergradasi kalau dia berhadapan dengan warna lain, itu gambaran tentang keimanan itu memang nyata semacam itu. Oleh karena itu kita disuruh segala sesuatu itu membuat perhitungan gitu. Kita mau kemana nih? Mau ke A, ketemu B dan C gitu. Siapa dia? Ya, maka kita punya gambaran A, B, C, D, F, G dan E. Oh, kalau begitu saya nggak perlu lama. Nah, itu cara yang apa itu melakukan hisab, membuat sebuah perhitungan itu seperti itu. Oh, berarti saya nggak boleh. Dan kita nggak boleh memutuskan persahabatan itu, nggak boleh. Kenapa tidak boleh?
Karena bisa jadi yang sekarang kita hitung sampai F, nanti pada akhirnya dia tidak seperti itu, bahkan dia bisa lebih bagus dari kita. Dari kita, betul. Nah, tapi perhitungan dirinya harus ada. Jadi yang untuk hari ini A sampai F, wah ini saya nggak perlu lama sama dia. Tapi kita nggak boleh putus. Oke, siap, Masya Allah. Jadi hisaplah diri kita dulu, Iya. pertimbangkan dulu, kira-kira banyak mudorotnya atau manfaatnya kalau misalnya kita kesini, kita ketemu ini. Kemudian ya itu tadi ya, meringankan hisap kita juga di akhirat ya Pak Kiai ya? Iya, wa ladaihi illa raqibun atid. Apa saja yang kita lakukan itu di samping kanan ada raqib, semakin kiri ada atid. Ada ulama memang beda pendapat, apakah itu nama? Ya, raqib dan atid apakah itu nama? Ada ulama mengatakan, ulama tafsir mengatakan itu ulama. Jadi itu profesi sebenarnya. Ulama menganggap nama itu adalah dari sebuah profesi, dari tugas yang dilakukan malaikat yang duduk di sebelah kanan mencatat yang baik-baik itu disebutnya raqib, yang sini disebutnya atid. Yang lain mengatakan bukan, tapi dia kiroman katibin pamannya. Itu kita nggak menghormati perbedaan pendapat itu. Tapi memperhitungkan segala sesuatu yang ada di depan itu, jangan lupa nih, ini dia akan mencatat terus. Masya Allah, luar biasa. Menarik sekali pembahasan kita Pak Kiai, tapi kita harus jeda lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.